Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada malam yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan. Berkah di dalam tempatnya, sebab ini adalah rumah Allah. Maka semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Berkah di dalam suasananya, rintik-rintik di luar sana, pintu-pintu langit dibuka, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah di dalamnya. Berkah di dalam duduknya, sebab ini adalah majelis ilmu. Maka semoga duduk kita semua termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kalau satu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkajinya di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmatnya kepada mereka. Rahmat Allah 100 bagian. Yang satu bagian, kata para ulama, melekat pada sifatnya Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih. Diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya, mencukupi untuk menjadi kelimpahan bagi semua makhluk. Dan 99 bagian dari rahmat Allah melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang dan sayangnya tiada batas berbilang. Dikhususkan oleh Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan genap bagi kita 100 karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafatsumul malaika, dan malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada mereka. Sebab Allah memiliki malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Mereka beredar di antara langit dan bumi. Setiap kali di bumi ada majelis zikir, ada majelis ilmu, maka mereka turun menaungkan sayap-sayapnya kepada setiap orang yang ada di majelis itu. Hingga ketika majelis itu ditutup, mereka pun berebutan menghadap Allah Azza wa Jalla, kemudian melaporkan nama orang yang telah dia naungi sayapnya kepada mereka, dan kemudian dia berkata, nahnu auliya'uhu fi dunya wal akhirah. Ya Allah, kami akan menjadi pembela-pembelanya di dunia dan di akhirat. Dan tidak akan beranjak malaikat itu dari sisi Allah sampai mereka ridha dengan anugerah Allah untuk orang itu berupa ampunan, rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan duduk seperti ini berkahnya adalah diturunkan sakinah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, karena memang hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sebab Allah lebih besar dari semua keluhan kita. Allah lebih besar dari semua kehilangan kita. Allah lebih besar dari semua kesedihan kita. Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan inilah majelis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita semua satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Melebihi kebanggaan kita disebut oleh presiden di upacara kenegaraan. Melebihi kebanggaan kita disebut-sebut oleh wali kota di acara tingkat kota. Melebihi kebanggaan kita disebut-sebut oleh ketua RT di acara 17-an. Tabarakar Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini
turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan diri sebagai penyempurna semua risalah yang pernah turun sebelumnya. Dengan menyatakan diri sebagai penyambung yang tidak terputus dengan risalah-risalah sebelumnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menegakkan syiar-syiar ibadah, yang syiar-syiar ibadah itu adalah juga syiar yang diagungkan oleh umat-umat dari Nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menunjukkan betapa agungnya ketersambungan itu, saat berada di Makkah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk salat menghadap ke kiblat pertama, yaitu Masjidil Aqsa, tempat di mana para nabi Allah, para rasul Allah dari kalangan Bani Israel bertugas secara sambung sinambung, generasi demi generasi, untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah. Tetapi karena cintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'bah Baitul Atiq, maka kita membaca dalam sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan salat menghadap kiblat Masjidil Aqsa itu, beliau salat di dekat Ka'bah di arah rukun Yamani. Agar apa? Agar beliau berada di sebelah selatan Ka'bah. Dengan begitu beliau bisa menghadap Masjidil Aqsa sekaligus menghadap Ka'bah yang ada di hadapannya. Karena kecintaan beliau kepada millah Ibrahim, kecintaan beliau kepada warisan yang pondasinya ditegakkan oleh Ibrahim alaihissalam, tempat mengagungkan Allah yang pertama-tama di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau berhijrah ke Madinah. Maka syiar ibadah itu tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi menghadap ke Ka'bah Baitul Atiq, karena ketika berada di Madinah berarti Masjidil Aqsa ada di sebelah utara, sementara Ka'bah Baitullah ada di sebelah selatan. Dia menghadap Masjidil Aqsa, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika sampai di Madinah pertama kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menunjukkan kepada kaum ahli kitab bahwa beliaulah orang yang paling sah menjadi juru selamat bagi mereka, menjadi pembawa risalah agung terakhir bagi mereka, sehingga Rasulullah itu selain syiar ibadahnya yang mirip dengan syiar ibadah ahli kitab, bahkan sampai penampilan beliau pun mirip dengan penampilan pemuka ahli kitab. Rasulullah SAW di awal di Madinah mengenakan pakaian asfar, pakaian yang dicelup dengan warna kuning seperti para pemuka ahli kitab. Beliau menyisir rambutnya, ditarik ke belakang seperti sisiran para pemuka ahli kitab. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat berharap orang-orang yang telah membaca Taurat, orang-orang yang telah membaca Injil, yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenali beliau sallallahu alaihi wasallam dari semua tanda kenabian yang ada padanya, seakan-akan seperti mengenali anak-anaknya sendiri. Betapa berharapnya beliau kaum ahli kitab ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, akan menjadi yang paling dulu beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang membuncah, harapan yang sangat besar, sehingga syiar-syiar ibadah itu Rasulullah SAW mohonkan kepada Allah untuk serupa dengan mereka. Hingga pada tahun pertama Hijriyah turunlah perintah untuk berpuasa. Sebagian muarrikh mengatakan awal tahun kedua Hijriyah turunlah perintah untuk berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat ke-183 dan 184. Perintah Allah di situ, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan kaifiyatan wa awqatan,
seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dalam tata caranya dan juga dalam waktu-waktunya. Kapankah itu? Ayyam ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang, pada hari-hari yang tertentu. Dan hari-hari yang tertentu ini pada mulanya yang dimaksud bukan Ramadan, tetapi dia adalah, jumhurul mufassirin mengatakan, ayyamul bid, hari-hari putih pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Sehingga jumlah puasa itu dalam setahun adalah 3 kali 12 hari, 36 hari. Sehingga dengan demikian kaifiyatan, tata caranya juga mengikuti puasanya ahli kitab. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan puasanya ahli kitab ini dimulai sejak bangun tidur, diakhiri di waktu Isya. Jadi kalau kita bangun tidur, tidak ada sahur, langsung berpuasa. Diakhiri pada nanti waktu Isya berbuka puasa. Inilah puasa yang pertama-tama menurut tarikhut tasyri' yang diwajibkan, disyariatkan bagi kaum mukminin. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum awqatan wa kaifiyatan. Diwajibkan seperti diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian dalam waktu maupun tata caranya. Yang unik adalah sebagian orang-orang Ansar. Mereka bekerja di ladang-ladang sampai keletihan mencekam mereka dan mereka pulang menjelang maghrib, maka mereka berwudu lalu salat maghrib. Maksud hati hendak menunggu waktu berbuka yang adalah waktu Isya. Tetapi sebagian di antara mereka tertidur. Karena tertidur, bangun-bangun sudah lewat waktu Isya. Karena sudah bangun, mereka sudah harus berpuasa untuk hari berikutnya. Karena puasa dimulai sejak bangun tidur sampai waktu Isya. Akibatnya adalah sebagian sahabat Ansar ini mengalami puasa tersambung-sambung, bahkan ada yang tersambung hingga utuh 3 hari penuh. Kita bisa membayangkan betapa beratnya puasa yang sedemikian, betapa beratnya ibadah yang sedemikian. Inilah puasa Nabi SAW dan para sahabat pada awal pensyariatan puasa. 3 hari setiap bulan, dan pada kasus sahabat-sahabat Ansar sering mereka tersambung-sambung. Jadi di awal ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk meneguhkan betapa beliau adalah pewarisah para nabi dan rasul sebelumnya dengan memperlihatkan syiar yang sama dengan syiar-syiar ahli kitab. Puasanya sama, kiblat sholatnya sama, penampilannya sama, potongan rambutnya sama, pakaiannya sama. Muhammad SAW memimpin sebuah umat baru yang sebenarnya adalah ketersambungan dari umat sebelumnya. Tetapi hari demi hari Rasulullah menanti, waktu demi waktu Rasulullah menunggu. Ketika seorang saksi dari Bani Israel, namanya Abdullah bin Salam, kemudian mempersaksikan kebenaran risalah Nabi SAW. Dia menceritakan bagaimana Salam bin Mishkam, bagaimana Ka'ab bin Al-Ashraf, bagaimana Huyai bin Akhtab telah berkumpul di benteng Bani Nadir, dan mereka kemudian saling berbicara satu sama lain. Mereka mengatakan, ahwa, apakah dia itu dia? Kata Huyai bin Akhtab, bala. Ya memang, siapa lagi? Dia itu nabinya. Tapi bagaimana kita? Kita sudah menanti ribuan tahun di sini. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah adalah Yahudi Bani Lewi. Bani Lewi adalah keturunan anak tertua Yakub alaihissalam, dan Lewi ini adalah yang paling memahami kitab suci. Ketika penjajahan Nebukadnezar di tanah Palestina dimulai, 10 suku diangkut ke Israel pasca Sulaiman alaihissalam. Nah, 10 suku yang diangkut ke Israel menyisakan suku Yehuda dan suku Bunyamin di tanah suci. 10 suku ini terjajah, terperbudak sampai Quraisy, Cyrus the Great
Raja Persia kemudian memberontak melawan Babilonia dan kemudian membebaskan mereka lalu mengembalikannya ke tanah suci. Tetapi sebagian Bani Lewi memilih bergerak ke selatan, mendiami tanah yang disebut Yathrib, yang disebut sebagai Taibah, karena mereka telah membaca di dalam kitab sucinya bahwasanya akan muncul juru selamat mereka, nabi akhir zaman mereka, di tempat yang terletak di antara dua bukit yang ditumbuhi pohon-pohon kurma, dan itu adalah Yathrib, itu adalah Taibah. Kalau Sulaiman alaihissalam diperkirakan hidup pada 900 sebelum Masehi, penjajahan Nebukadnezar pada tahun 700 sebelum Masehi, pembebasan Sirus Agung pada tahun 500 sebelum Masehi, maka diperkirakan Bani Lewi sudah menghuni Yathrib sejak tahun itu 500 sebelum Masehi sampai terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah lebih dari 1000 tahun mereka menanti Nabi yang dijanjikan untuk mereka. Mereka telah bertemu dengan Tubba Dhu Yazan, raja dari Yaman yang berperang dengan Aus dan Khazraj pada kira-kira 300 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan dua rabi mereka telah menyertai Tubba Dhu Yazan untuk menjadikan kerajaan Himyar sebagai kerajaan Yahudi. Lalu kerajaan Yahudi ini ketika diperintah oleh Zur'ah Dunwas melakukan penjajahan yang sangat kejam kepada kerajaan Najran yang Nasrani dan melahirkan kisah yang sangat terkenal, kisah Ashabul Ukhdud. Itu kira-kira pada 100 tahun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari timeline itu kembali kepada peristiwa di Madinah. Ketika itu Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Al-Ashraf, dan juga Salam bin Mishkam saling mengatakan, bagaimana sikap kita sekarang? Ternyata Rasul akhir ini bukan berasal dari kaum kita, tetapi justru Bani Kinanah, tetapi justru Bani Ismail. Huyai bin Akhtab mengatakan, demi Allah, aku tahu dia Nabi itu dan semua ciri itu ada padanya, tapi sepanjang hidupku aku tidak akan berhenti untuk memusuhi Nabi ini. Ka'ab bin Al-Ashraf juga mengatakan, aku demikian pula tidak akan pernah mengakui Nabi ini bagi kaum kita selama-lamanya. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam surah Al-Ahqaf Allah menyebut wa syahida syahidum min bani Israil wa kafartum bih. Padahal telah bersaksi seorang saksi dari Bani Israel sementara kalian mendustakannya. Abdullah bin Salam masuk Islam dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku akan bersembunyi di belakang, panggil para pemuka Yahudi itu, tanyakan kepada mereka bagaimana pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam. Dipanggillah para pemuka Yahudi. Rasulullah bertanya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata orang-orang Yahudi itu, dia adalah lelaki terbaik di antara kami, anak lelaki terbaik di antara kami. Kemudian Abdullah bin Salam muncul dari balik tabir dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian para pemuka Yahudi itu berkata, sesungguhnya Abdullah bin Salam adalah lelaki terburuk di antara kami dari nasab dan bapak yang paling buruk di antara kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah jelas terbentang keluar dari mulut mereka kebencian-kebencian kepada kalian. Wahai Nabi, wahai kaum muslimin, wahai dinul Islam. Dan apa yang disembunyikan hati mereka lebih besar lagi. Sejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, ya Allah, telah cukup syiarku kepada mereka, maka tetapkanlah syiar bagiku yang berbeda dengan syiar untuk mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah arah kiblat dari semua ke Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, kami sudah melihat bagaimana mukamu berulang kali memandang ke langit. Engkau hendak mengucapkan sesuatu kepada Allah, tetapi engkau tidak mampu karena engkau menjaga adab, karena engkau merasa malu kepadanya. Tetapi Allah tahu isi hatimu. Engkau sangat ingin agar dialihkan kiblatmu dari kiblat yang orang-orang yang telah ternyata lisan mereka menunjukkan kebencian kepada risalah yang engkau bawa, menuju kepada kiblat yang lebih engkau ridai, yaitu Ka'bah Baitullah. Maka wahai Muhammad, alihkan wajahmu, palingkan dirimu bersama umatmu menghadap kepada Ka'bah Baitullah yang lebih tua, yang lebih mulia. Rasulullah mengubah arah kiblat ke arah Masjidil Haram pada tahun tersebut. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumhurul fuqaha menyatakan yang diwajibkan bagi kita itu menghadap jihatil Ka'bah, arah Ka'bah. Jadi tidak akurat-akurat betul, tidak berarti sholatnya tidak sah. Ini jangan sampai dikhawatirkan, tiap kali ada waktu untuk mengukur arah kiblat kemudian terjadi kepanikan. Wah, ternyata masjid kita salah kiblatnya, selama ini nggak sah. Bukan Pak, insya Allah sah. Jadi jihatul Ka'bah, arah Ka'bah itu sah. Kalau kita ini setiap wajah kita ini harus menghadap ke arah Ka'bahnya, susah Pak. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan kok, bukan kesulitan. Itu jadi yang terpenting jihatul Ka'bah sudah diikhtiarkan semampu kita mengarah ke Ka'bah. Ketidakakuratan sederajat, 2 derajat, 3 derajat, makfu, dimaafkan, gitu ya. Ini jangan sampai jadi kepanikan. Oh ternyata masih kita kiblatnya salah. Oh gimana gitu ya? Kecuali kalau salahnya fatal, kayak teman-teman Suriname belum lama mereka mau beralih kiblat. Kenapa? Mereka dulu kuli-kuli yang didatangkan dari Jawa diangkut ke Suriname. Nah simbah-simbahnya kan kiblatnya barat. Oh di Suriname bikin masjid menghadapnya ke barat. Padahal kalau dari Suriname arah yang lebih dekat adalah arah ke timur laut gitu. Jadi ini kan jadi kesalahan gitu ya. Ini sebuah hal yang kita perlu pahami. Jadi jihatil Ka'bah, arah Ka'bah ini. Arah kiblat diubah, kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW, Ibnu Abbas menceritakan, sejak itu Rasulullah SAW mengubah sisiran rambutnya, yang semula disisir tarik ke belakang menjadi dibelah, diberi belahan, kadang 1 belahan, kadang 2 belahan. Rasulullah SAW menyisir rambutnya. Jadi ada kadang-kadang belah tengah itu ternyata sunnah. Belah tengah gitu ya, belah tengah gitu, atau belah pinggir, 2 bagus gitu ya. Ini bagian dari sunnah Nabi SAW setelah memisahkan diri dari syiarnya orang-orang ahli kitab ini. Pakaian beliau diganti dengan komis. Komis ini disebut komis sebenarnya aslinya komis, pakaian yang lengannya tidak sampai ke pergelangan tangan, tapi di tengah-tengah antara pergelangan dengan siku, dan disebut komis kalau lengannya lebar. Nah ibu-ibu itu sering beli gamis sekarang, lengannya sempit, sebenarnya tidak disebut gamis. Nah makna gamis itu lengannya lebar, komis gitu ya. Ini lengannya lebar dan panjangnya tidak sampai mencapai mata kaki tetapi di atasnya. Inilah gamis Rasulullah SAW. Beliau lebih menyukai pakaian itu daripada jubah asfar, jubah kuning yang dipakai oleh para pemuka ahli kitab. Rasulullah mengubah penampilannya dan kemudian juga beliau SAW pada tahun kedua Hijriah ini mendapatkan perintah puasa yang berbeda dengan perintah sebelumnya. Puasanya puasa Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat ke-185 turun. Maka dulu cerdas cermat agama waktu saya SD itu ada eyal-eyalan. Karena kunci jawabannya tidak diyakini oleh juri. Saya menjawab benar sesuai kunci jawaban, tapi jurinya tidak yakin dengan kunci jawaban. Perintah puasa Ramadan adalah surah Al-Baqarah ayat yang jawabannya 185 Pak. Karena 183, 184 ini adalah ayat tentang puasa pada tasyrik yang sebelumnya, yang itu bukan puasa Ramadan. Ayat ma'dudatnya adalah hari-hari yang terbilang. Nah saya menjawab ayat 185, saya ingat betul karena ini pengalaman begitu ya. Peserta bertengkar dengan juri tapi pesertanya sesuai dengan kunci jawaban gitu. Nah, ayat ke-185 turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini perintah puasa Ramadan ada di sini. Oleh karena itu, ayat ke-184 sampai 185 ini
Dua ayat ini ada yang mirip, yaitu tentang rukhsah bagi orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan dan lain sebagainya. Kayak diulang ya? Enggak, ini dua perintah yang berbeda. Jadi tasyriknya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menemui Ramadan itu, hendaklah dia mempuasainya. Maka inilah keistimewaannya Ramadan. Segala sesuatu yang dilekati Al-Quran, sebenarnya Al-Qurannya yang kemudian menjadi mubarakan, sumber keberkahannya. Karena dia adalah firman-Nya Allah yang tabaraka wa ta'ala, yang maha penuh keberkahan lagi maha luhur, maha tinggi. Jadi semua yang lekati Quran itu mulia. Orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, Muhammad SAW, mulia. Malam diturunnya Al-Quran, Lailatul Qadar, mulia. Bulan diturunkan Al-Quran, Ramadan, mulia. Malaikat yang membawa turun Al-Quran, Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikah. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran, mulia. Maka siapa yang membangun hubungan yang paling akrab, paling intens dengan Al-Quran, itulah sumber kemuliaannya. Fihi dzikrukum, di dalamnya terdapat kemuliaan bagi kalian. Inilah Al-Quranul Karim. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Inilah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Ada dua makna penurunan Al-Quranul Karim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu disebut sebagai Lailatul Qadar, yang satu disebut sebagai Nuzulul Quran. Di mana perbedaannya? Kenapa Lailatul Qadar juga berulang setiap tahun? Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quranul Karim jumlah wahidah, satu kesatuan utuh dari sisi Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Kapan? Tidak bisa ditanyakan kapan. Karena apa? Azali. Terjadi sebelum itu waktu ya. Gimana ya? Terjadi di luar waktu. Susah ya. Membayangkan sesuatu di luar waktu bagi kita makhluk yang hidup di dalam waktu itu susah. Tapi ini adalah dia di luar fungsi waktu. Yang kedua, nuzulul Quran. Maka sejak Ramadan dalam usia Muhammad SAW yang ke-40, Jibril alaihissalam turun dari langit dunia membawakan wahyu itu ke dalam dada Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun untuk memberikan petunjuk dan penjelasan dari petunjuk dan juga pembeda yang benar dan yang salah bagi manusia melalui Muhammad SAW. Jadi saya ditanya, berarti Lailatul Qadar itu sudah belum? Tidak bisa dijawab. Lah kok berulang setiap tahun? Kok setiap tahun kita harus mencari Lailatul Qadar dengan keutamaan khairum min alfi syahr? Saya dulu waktu masih di teknik elektro belajar metode transformasi. Gara-gara belajar metode transformasi ini agak paham dikit gitu. Meskipun tentu saja ini bukan penjelasan exactly-nya. Jadi gini, fungsi itu kalau ditransformasi dari fungsi berbasis waktu ke berbasis frekuensi atau sebaliknya dengan metode Laplace, dengan metode Z gitu ya. Salah satunya kuncinya begini. Sesuatu yang di ranah frekuensi dicuplek-cuplek, maka di ranah waktu ketika ditransformasi akan menjadi berulang-ulang. Sesuatu yang di ranah frekuensi dicuplek-cuplek, maka di ranah waktu akan berulang-ulang. Saya kepikiran, Lailatul Qadar kok bisa berulang setiap tahun kita diperintahkan mencarinya? Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi kita, supaya kita mendapatkan keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Ini anugerah Allah bagi kita, karena fungsinya di dunia ini fungsi waktu. Sementara ketika Al-Quran turun dari sisi Allah ke langit dunia itu, dia azali, di luar waktu. Udah, nggak usah dipikirin dalam-dalam. Ini pantu pusing nanti. Gitu ya, nggak usah dipikirin dalam-dalam. Kembali kepada tadi, Al-Quranul Karim ini turun di dalam kemuliaannya Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi syahrul Quran. Keindahan syahrul Quran ini Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sebenarnya kalau Quran ini isinya petunjuk, Pak, tipis sekali jadinya. Karena petunjuk itu cuma do this, don't do that. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Selesai, Pak. Itu kalau Quran isinya cuma
petunjuk. Tetapi Quran ini isinya wabayyinatim minal huda, dan penjelasan atas petunjuk itu, wal furqan, dan pemberian penghayatan kepada hati sampai dia bisa membedakan yang hak dengan yang batil, dan dia bisa mengikuti yang hak serta meninggalkan yang batil. Maka isinya Quran itu yang berbentuk hukum ahkam sedikit, yang berbentuk petunjuk praksis sedikit. Bahkan Ibnu Abbas memberikan proporsi, tentu saja proporsi ini proporsi dalam gambaran yang global. Beliau menggunakan istilah Quran ini ada 6.000 ayat berisi kisah, 600 ayat berisi amsal, perumpamaan, 60 ayat berisi panduan praktis, muamalah, nikah, dagang, kerja, macam-macam gitu ya. 6 ayat baru hukum ahkam jinayat, sesuatu yang kemudian di situ ada hukuman-hukuman khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ada 6.000 kisah, ada 60 perumpamaan, 600 perumpamaan, ada 60 panduan praktis muamalah, ada 6 ayat berkaitan dengan hukum ahkam. Kalau kita periksa karya para ulama klasik di dalam dinul Islam ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa 66 bagian ini, 60 ayat praktis muamalah dan 6 ayat hukum telah melahirkan ribuan kitab dengan tebal berjilid-jilid. Kajian tentang hukum ahkam ini luar biasa sepanjang sejarah jurisprudensi Islam alias sejarah fikih. Yang kandungan lebih besar, tetapi belum banyak dihasilkan kajian darinya. Sangat sedikit buku yang ditulis khusus tentang itu, adalah 6.000 kisah dan 600 amsalnya. 6.000 kisah dan 600 perumpamaan-perumpamaannya yang luar biasa itu. Maka sebenarnya PR para cendekia ke depan, para ulama ke depan, mulai bergerak ke arah kajian-kajian ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu memang menunjukkan kepada kita bimbingan melalui kisah dan amsal ini lebih banyak, lebih terhayati. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa definisi jalan lurus itu? Jalan lurus itu, kalau garis lurus, jarak terdekat di antara dua titik dalam bidang datar, gitu kan? Tapi jalan lurus yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan langsung, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang sesat. Oleh karena itu, kata Al-Alamah Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mustafad min Qasasil Quran, kitab beliau yang ditulis untuk memberi faidah-faidah tentang kisah-kisah dalam Quran, beliau mengatakan justru jalan lurus ditunjukkan oleh Allah melalui kisah dan perumpamaan, yaitu kisahnya Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beserta mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya iblis, bukan jalannya Fir'aun, bukan Qarun, bukan Bal'am, bukan Haman, bukan Samiri, bukan Walid bin Mughirah, bukan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bukan Utbah bin Rabi'ah, bukan Umayyah bin Khalaf, bukan Nadar bin Haris, bukan Uqbah bin Abi Mu'aid, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan para ahli kitab Yahudi yang dimurkai karena menyembunyikan kebenaran, bukan para ahli kitab Nasrani yang sesat karena tidak memperhatikan tanda-tanda kebenaran. Allah Subhanahu wa taala bentangkan semua itu dalam 6.000 kisah, 600 amsal. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi mengkaji isi Quran dalam bentuk kisah dan amsal ini menakjubkan. Beberapa tokoh muda sekarang misalnya menggeluti tafsir dengan basis apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani fi tafsir Al-Qur'ani wa sab'il mathani, itu dengan pendekatan mengurai kisah dan amsal misalnya dengan strukturnya. Contoh anak muda yang sangat menarik perbincangannya tentang hal ini misalnya adalah Nu'man Ali Khan.
seorang pemuda keturunan Pakistan di Amerika yang kemudian sangat terpengaruh dengan manhaj Imam Al-Alusi dalam tafsir. Misalnya beliau memberikan satu gambaran kepada kita betapa terstrukturnya Al-Quranul Karim ini. Quran punya surah Yusuf misalnya. Salah satu pembuka surah Yusuf berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Surah Yusuf dimulai dengan penegasan, inilah sebaik-baik cerita. Tapi Quran juga punya surah namanya Al-Qasas, kata beliau. Nah, apa hubungannya surah Yusuf dengan surah Al-Qasas? Surah yang berisi cerita-cerita. Oh, baik surah Yusuf maupun surah Al-Qasas bercerita tentang seorang anak yang dibuang. Di surah Yusuf, anak yang dibuang itu, Yusuf, dibuang ke kedalaman sumur, ghayabatil jub. Di surah Al-Qasas, yang dibuang bayi yang baru lahir, dia dibuang ke aliran sungai Nil di dalam sebuah tabut, di dalam sebuah peti. Di surah Yusuf, sebab dibuangnya anak ini adalah waswasus syaitan, bisikan-bisikan syaitan kepada saudara-saudaranya yang kemudian berbuat makar jahat. Di surah Al-Qasas, penyebab dibuangnya anak ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ibu. Di surah Yusuf, cerita dimulai dari mimpi sang anak yang membuat seorang bapak khawatir ketika dia melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada si anak. Maka dia memerintahkan si anak, jangan ceritakan kepada saudaramu. Mimpi itu membuat dia takut, membuat dia khawatir. Di surah Qasas, gara-garanya juga mimpi. Ada seorang raja bermimpi ada bayi yang menenggelamkan kerajaannya. Maka raja ini membunuh bayi laki-laki, membiarkan hidup bayi perempuan. Sehingga sang ibu khawatir. Di surah Yusuf, seolah-olah kita dihadapkan pada seorang bapak saja. Gelisahnya, khawatirnya, takutnya, sedihnya. Bapak. Seakan-akan di surah Yusuf kita bertanya, mana ibunya? Sementara di surah Qasas, kita ketemu dengan seorang ibu. Gelisahnya, khawatirnya, sedihnya. Dan kita seakan-akan bertanya di surah Qasas, mana bapaknya? Seakan-akan surah Yusuf adalah fokus pembelajaran bagi seorang bapak. Dan surah Qasas adalah fokus pembelajaran bagi seorang ibu. Anak yang dibuang di surah Yusuf ditemukan lalu dijual di pasar. Anak bayi yang kemudian dibuang ke sungai Nil, diikuti oleh saudarinya, sampai kemudian tiba di istana. Di dalam surah Yusuf, ikhwah, saudara-saudara lelaki menjadi sebab perpisahan seorang anak dari orang tua. Di surah Qasas, ukht, seorang saudari menjadi sebab bayi yang terpisah dari ibunya itu nanti akan dipertemukan kembali. Di surah Yusuf, perpisahannya terjadi bertahun-tahun. Di surah Qasas, perpisahannya terjadi beberapa jam. Di surah Yusuf, penemunya adalah seorang bangsawan lelaki, Al-Aziz. Di surah Qasas, penemunya adalah seorang ratu, Imra'atu Fir'aun. Baik penemu di surah Yusuf maupun di surah Qasas mengatakan asa ayang fa'ana au nattakhidahu walada. Boleh jadi dia akan bermanfaat bagi kita atau kita angkat sebagai anak. Di surah Yusuf, anak itu bermanfaat karena dijadikan budak. Di surah Qasas, anak itu menjadi anak angkat sang raja dan dia menjadi seorang pangeran. Di surah Yusuf, si pemuda diuji Allah dengan nafsu syahwat di dalam istananya. Di surah Qasas, sang pangeran diuji dengan nafsu amarah di luar istananya. Di surah Yusuf, si pemuda tidak bersalah. Di surah Qasas, si pemuda bersalah. Si pemuda yang bersalah di surah Yusuf masuk, yang tidak bersalah di surah Yusuf masuk penjara.
Si pemuda yang bersalah di surah Qasas melarikan diri. Kisah di surah Yusuf bermula di Palestina, berakhir di Mesir. Kisah di surah Qasas bermula di Mesir, berakhir di Palestina. Luar biasa. Ini terusin aja sendiri. Contoh bagaimana Quran begitu luar biasanya memberikan kepada kita keagungan yang sangat indah. Seolah-olah yang selama ini kita baca sebagai sesuatu yang terserak-serak, memiliki pola-pola yang sangat agung untuk memberi kita pelajaran kehidupan. Minimal pada bapak-bapak, pelajaran kehidupannya adalah kalau diuji seperti Yusuf, bajunya sobek bagian mana? Bajunya sobek bagian belakang, tidak bersalah. Yang repot teman saya katanya dia sobek bagian samping. Karena tidak sesolah yang sobek belakang, tapi insya Allah tidak sebejat yang sobek depan. Yang repot lagi ada yang tidak sobek. Kenapa? Dilepas duluan. Al-Quranul Karim yang begitu luar biasanya ini, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, tetapi dia lebih mendetailkan petunjuk itu supaya mudah dihayati dengan kisah-kisah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dia menjadi penjelasan atas petunjuk itu dan juga pembeda yang hak dengan yang batil dengan penghayatan yang menyeluruh. Dengan sangat indah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa menyaksikan Ramadan, hendaklah dia mempuasainya. Ramadan memadukan dua pemberi syafaat dalam bentuk amal saleh. Yang satu adalah Al-Quranul Karim, yang satu adalah puasa. Al-Quran dan puasa, kata Nabi SAW, syafi'ani, akan menjadi dua pemberi syafaat. Al-Quran mengatakan, ya Rabbi, aku menahan matanya untuk tidak terlelap demi mengagungkan engkau dalam qiyamul lail dengan Al-Quran. Puasa berkata, ya Rabbi, aku tahan dia dari hawa nafsunya, lapar perutnya, hausnya, dan syahwat-syahwatnya demi keridhaanmu. Inilah syafaat yang kelak berdiri di sana, Al-Quranul Karim dan puasa menjadi pemberi syafaat bagi ahlinya. Maka barang siapa hendak memilih amal-amal andalan, amal-amal unggulan setelah yang fardu, dua ini, Al-Quranul Karim dan puasa adalah pilihan yang sangat indah. Puasa itu sebaruhnya sabar. Sementara sabar itu wa innama tuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahalanya digenapkan sempurna oleh Allah tanpa batas. Tidak banyak amal yang disebutkan pahalanya tanpa batas. Sedekah masih ada hitungannya, 10, 700, macam-macam. Salat masih ada hitungan pahalanya. Tetapi yang namanya sabar bighairi hisab, tanpa hitungan lagi pahalanya di sisi Allah. Oleh karena itu puasa yang adalah separuhnya sabar. Allah juga mengatakan semua ibadah anak Adam untuk dirinya, dia bisa menghitungnya. Tetapi puasa ini fasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan memberi balasannya sendiri. Inilah puasa Ramadan. Begitu perintah puasa Ramadan ini turun, orang-orang Ansor kelabakan. Kenapa? Tata caranya belum diubah. Puasa masih dimulai sejak bangun tidur, diakhiri ketika Isya. Mereka membayangkan kalau 3 hari kesambung-sambung, insya Allah masih kuat. Nek sebulan, mate aku, kata mereka. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi SAW hendak bertanya, ya Rasulullah, kenapa Allah memberikan kepada kita kewajiban seberat ini? Tetapi lisan mereka tidak sampai untuk mengatakan kalimat itu. Inilah adabnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Tunduknya mereka kepada Allah dan Rasulnya SAW. Mau tanya saja, ya Allah, kok ya berat banget kewajibannya puasa ini. Itu enggak sampai lisan mereka bertanya begitu kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalimat yang meluncur dari lisan mereka kepada Rasulullah berbunyi begini. Ya Rasulullah, sebenarnya Allah itu dekat apa jauh? Apakah dekat sampai kami itu berbisik saja, atau jauh sehingga kami harus teriak? Maksudnya kan mau protes. Puasanya berat amat gitu. Apalagi tahun itu, tahun kedua Hijriah, Ramadan jatuh pada Ramadah.
Ramadah itu musim kering yang panjang. Maka puasanya, puasa di musim panas dan waktunya panjang. Bapak Ibu pernah mengalami puasa terpanjang berapa jam? Yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri mungkin? Puasa terpanjang berapa lama? 18 jam. Saya pernah 30 jam, Pak. Gara-gara salah jadwal. Jadi begini, saya tuh berangkat, diatur panitia berangkat ke London. Flight pertama dari Jogja, saya sahur dari Jogja, Pak. Sahur dari Jogja, berangkat, flightnya Jogja-Jakarta. Habis Jogja-Jakarta, terus Jakarta-Singapura. Pakai Singapore Airlines, Singapura-London. Sampai London jam 6 waktu London dan masih terang benderang. Padahal jam 6 waktu London itu tambah 7 jam, berarti sudah jam 1 malam waktu Indonesia. Iya kan? Saya tanya pada yang jemput dengan sisa-sisa tenaga, Pak, buka puasanya jam berapa? Dia bilang, London hari ini maghribnya 10 kurang 1/4. Allahu Akbar. Ustadz masih puasa? Insya Allah. Dan kemudian benar, berarti saya puasa sampai jam 10 kurang 1/4 waktu London. Itu kalau ditambah 7, berarti jam berapa, Pak? 17, berarti jam 5 pagi ya, waktu Indonesia. Padahal saya sejak sahurnya jam 3 gitu ya. 26 jam berarti. 26 jam puasa terpanjang dalam hidup saya. Begitu sampai di sana panitia baru bilang, oh iya Ustadz ya, lain kali besok kita kalau flightnya ke London kita carikan yang malam. Enggak bilang dari kemarin. Jadi flight siang nungguin gitu ya sepanjang perjalanan. Iya sih gitu ya. Safar itu ada rusuhnya. Kenapa kemarin nggak ambil rusuh Ustaz? Saya terlanjur punya komitmen. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa bertatawu memperkuat dirinya untuk melaksanakan ketaatan, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Gara-gara dua bagian ayat itu, saya niatkan tetap puasa gitu. Lain kali lagi, insya Allah enggak saya lakukan gitu. Tabarakallah, gitu ya. Ramadan panjang, kesambung-sambung kayak apa kata orang-orang Ansar. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu sebenarnya dekat apa jauh? Apakah dekat sehingga kami cukup berbisik? Ataukah jauh sehingga kami harus teriak? Ini gaya berbahasa orang Madinah, beda dengan orang Makkah. Orang Makkah lebih lugas, tanya ya tanya, iya ya iya, enggak ya enggak. Kalau orang Ansor belok, Pak. Jadi mau tanya, kenapa kewajiban puasanya seberat ini? Itu tuh pertanyaannya belok dulu. Apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik? Ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus teriak? Dua pertanyaan itu dijawab oleh Allah di dua ayat berturutan. Pertanyaan dohir dan pertanyaan batin, dua-duanya dijawab ayat 186, ayat 187. Pertanyaan dohirnya dijawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, sigat ini seharusnya berbunyi faqul inni qarib, maka katakan hai Muhammad bahwasanya aku dekat. Sigatnya kalau sempurna harusnya begitu. Tapi sigat ini diistimewakan oleh Allah, faqulnya dihilangkan. Allah mengatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Karena dekat kok masih pakai perantara, itu dekat yang tidak sempurna. Kalau Allah masih mengatakan, maka katakan hai Muhammad bahwasanya aku dekat, katanya dekat kok pakai perantara. Maka sigatnya diubah oleh Allah, tidak fakul inni qarib, tetapi fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Seakan-akan Rasulullah disuruh minggir sebentar, aku mau ngomong langsung sama hamba-hambaku, aku dekat. Sedekat apa? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Anda kalau dideketin orang, ada orang dekat banget sama Anda, enak gak? Tergantung deketnya ngapain. Deket ngerepotin mulu, susah.
Maka Allah memilih kedekatan yang menunjukkan siapa dia dan siapa kita. Yaitu bahwasanya dia adalah zat yang mengabulkan doa. Aku kabulkan, aku ijabah semua doa bagi para pendoa yang bermunajat kepadaku. Janjinya Allah Subhanahu wa taala, kabulkan semua doa. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku ini tidak pernah mengkhawatirkan doaku. Kalau aku sudah berdoa, kapan, di mana, dikabulkan dalam bentuk apa, nggak peduli. Karena kalau Allah sudah mengilhamkan kepada hatiku dan lisanku untuk berdoa, berarti sudah disediakan karunia-Nya. Yang aku khawatirkan, kata Umar, kalau aku tidak berdoa, berarti Allah tidak menghendaki ada karunia bagiku. Maka kalau sudah berdoa, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, jangan khawatir. Doa itu anugerah yang lebih berharga daripada hasil doanya. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu itu belum dianggap hamba sejati kalau kamu lebih mencintai hasil doa daripada doanya. Kenapa? Allah itu kekasih. Anda dikasih hadiah sama kekasih, tapi nggak boleh deket-deket sama dia. Nih, tak kasih. Dengan diajak mesra-mesraan terus, deket terus, ngobrol terus gitu ya. Suka yang mana, Bu? Suka bermesraannya kan? Harusnya kalau normal begitu kan? Mesra-mesraan terus gitu ya. Nah, berdoa itu bincang mesra dengan Allah. Karena berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita. Lawang Allah itu maha tahu, C. Iya kan? Allah itu maha tahu. Berarti berdoa itu bukan memberitahu Allah hajat kita. Lawang Allah maha tahu. Berdoa itu berbincang mesra dengan Allah agar dia ridhoi yang dikaruniakan bagi kita. Maka dari itu kalau kita sudah berdoa, jangan khawatirkan doa itu. Pasti kabul. Pasti bernilai. Pasti berharga. Ibu-ibu, tolong sebutkan rekor doa ibu yang sampai sekarang belum dikabulkan. Berapa tahun? Ibu-ibu, rekor doanya yang belum dikabulkan. Berapa tahun? Ada doa yang belum dikabulkan? Gak tahu tat, gak pernah doa lah. Memang inilah Allah yang maha pemurah. Lah gak pernah berdoa saja diberi, je. Maka kalau berdoa, bersiaplah diberi lebih bagus daripada permintaannya. Rekor Pak, yang belum dikabulkan, sudah berapa tahun doanya? Ada doa, itu baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian. Dan yang berdoa bukan sembarang orang, namanya Ibrahim alaihissalam. Berdoa baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian. Kebayang Pak? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, dan utuslah untuk kota Makkah ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan mereka ya Allah. Itu Ibrahim berdoa setelah menegakkan Ka'bah. Kapan dikabulkan Pak? Kata Ibnu Abbas, Muhammad sampai Isa 600 tahun, Isa sampai Musa 1200 tahun, Musa sampai Ibrahim 2400 tahun. Jumlahkan 4200 tahun. Pengabulan doanya Ibrahim ini dengan diutusnya Rasulullah SAW 4.200 tahun kemudian baru kabul. Tapi doa itu memang bukan soal berapa lama diijabah, tapi berapa lama memberi manfaat. Lawang Ibrahim itu cuma berdoa untuk kota Mekah loh. Indonesia nggak didoakan Bu, apalagi Depok, Blas. Itu nggak didoakan sama Ibrahim, yang didoakan Ibrahim itu cuma Mekah. Yang diberikan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam semesta dapat semua. Depok termasuk. Kalau Bekasi dapat juga. Meskipun beda planet katanya kan masih termasuk alam semesta gitu ya. Mas Zaki orang Bekasi. Subhanallah tabaraka rahman. Yang namanya Nabi dan Rasul itu umumnya masa risalahnya sesuai umurnya. Karena sesudah itu akan digantikan oleh Nabi yang lain. Muhammad SAW yang didoakan oleh Ibrahim itu dia diberi risalah yang umurnya sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Sudah dekat Pak. Lawang zaman Rasulullah aja sudah dekat, masa sekarang tambah jauh? Ya tidak mungkin. Kalau zaman Rasulullah sudah dekat berarti sekarang sudah tambah
dekat, gitu ya. Tapi kapannya, mbok ya nggak usah dihitung-hitung. Saya tuh agak gimana ya lihat orang hitung-hitung kapan kiamat itu kan. Akadu ukhfi hal itu jazakulu nafsin bima tasa. Allah Aziz mengatakan, ku sembunyikan waktunya untuk menguji dan membalas orang sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang lebih penting daripada soal kapan? Apa yang sudah kita persiapkan? Maka ada orang bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Jawaban Rasulullah, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya? Itu lebih penting. Kembali kepada tadi, doa itu sesuatu yang tidak akan hilang. Semua itu pergi, tidak pernah kembali. Semua dari manusia itu pergi, kalau sudah pergi tidak kembali, kecuali doa. Doa itu pergi dengan harapan, kembali dengan istijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Maka puasa ini, Bapak Ibu rahmati Allah, terapi agar doa-doa kita diijabah Allah. Terapi agar kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akrab. Kenapa? Karena dikabulkannya doa, ternyata salah satu kuncinya ada di perut. Dikabulkannya doa itu urusan perut, Pak. Rasulullah SAW membacakan ayat tentang para nabi yang mereka diperintahkan untuk memakan makanan halal. Lalu membacakan ayat untuk seruan semua manusia supaya mereka memakan yang halal. Lalu beliau bercerita, ada seorang hamba, dia musafir, sudah musafir. Musafir itu doanya mustajab. Shaim, tetap maksakan puasa dalam safarnya. Yang ketiga, madlum, terdolimi, dirampok orang di tengah padang pasir. Sudah musafir, shaim, madlum, itu doanya nyaring sekali seharusnya di sisi arsy. Dia mengangkat tangan ke langit, mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kata Nabi SAW, tetapi bagaimana doanya akan dikabulkan sementara dia memakan yang haram, sementara pakaian yang dia kenakan dari yang haram. Kenapa puasa hubungannya dengan ujibu da'wata da'i idza da'an? Karena kaitannya adalah dengan kebersihan yang kita asup, menentukan seberapa tersambung frekuensi doa kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, itu kalau berbuat amal ihsan. Satu malam Nabi bersabda, siapa yang menjagai kami malam ini? Sa'ad bin Abi Waqqas ngacung, ya Rasulullah, saya yang jaga. Lalu Rasulullah masuk ke tenda. Sa'ad bin Abi Waqqas menjagai di luar. Nah, job description-nya jaga, itu ya jaga aja gitu kan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ihsan perbuatannya. Apa yang dia pikirkan? Rasulullah kalau tengah malam pasti bangun untuk qiyamul lail. Apa yang harus dilakukan? Cari bejana, isi air. Nanti kalau Rasulullah mau wudhu, tinggal dikasihkan. Dia siapkan bejana, diisi air. Begitu Rasulullah keluar dari tenda tengah malam mau qiyamul lail, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menyiapkan air itu dan kemudian mengatakan, wudhu ya Rasulullah, ini airnya. Senyum Rasulullah lebar sekali. Kemudian setelah selesai wudhu, Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mintalah hai Sa'ad, aku akan memintakan untukmu kepada Allah. Mintalah sesuatu, akan aku doakan untukmu kepada Allah. Kira-kira kalau kita ditawari Rasulullah begini, minta apa kita? Minta apa, Pak? Istri lagi? Minta apa, Bu? Surga. Paling begitu kan, mentok-mentoknya kita minta surga, mendampingi Rasulullah di surga gitu ya. Yang indah-indah begitu. Kalah cerdas, Pak, sama sahabat. Sahabat itu cerdas. Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, apa yang kau minta hai Sa'ad? Akan aku mohonkan kepada Allah. Ya Rasulullah, doakanlah agar apa, Pak? Agar semua doa saya mustajab. Kan cerdas. Tadi kepikiran nggak begitu? Cerdasnya Sa'ad bin Abi Waqqas dia minta, ya Rasulullah, doakan agar semua doa saya mustajab. Jawab Nabi SAW, bantulah aku hai Sa'ad dengan memperbaiki makanan. Memperbaiki makanan hubungannya dengan doa mustajab. Masya Allah. Maka puasa itu memperbaiki makanan kita. Yang halal saja ogah loh, apalagi yang haram. Selama masa itu kita ini yang halal saja ogah, apalagi yang haram. Masya Allah.
Ini yang bujang-bujang juga ada pelajarannya ya. Puasa itu. Masya Allah puasa itu ya jam 12 siang. Es buah itu cuanti. Jam 12 siang es campur itu sweksi. Jam 12 siang apalagi? Es cendol menggoda. Jam 12 siang. Tapi kalau sudah tiba waktunya berbuka puasa, segelas air putih, Masya Allah, sudah menenteramkan kita dari godaan es buah, es campur, es cendol. Tergoda itu memang gak ada ujungnya mas. Tapi nikah cukup dengan yang solihah seperti air putih. Tidak harus seseksi es cendol. Tidak harus secantik es buah. Gitu ya. Bapak-bapak itu juga ada hadisnya ya. Kalau kalian bertemu dengan wanita yang membuat kalian tergoda, maka pulanglah temui istri kalian. Karena pada istri kalian terdapat segala yang ada pada wanita itu hanya saja lebih suci dan lebih mulia. Yang di luar mungkin es cendol, Pak. Tapi saya tidak mengatakan yang di rumah air putih loh, Pak. Mungkin jus alpukat gitu ya. Mungkin juga STMJ ya, susu telur madu jahe gitu. Tapi waktu saya sampaikan pertama ini begini nih, saya ketemu bapak-bapak yang langsung nyeletuk. Oh yang di rumah berlemak ya tadi ya gitu. Jus alpukat apa STMJ itu. Saya enggak tahu ya Pak, ya saya enggak ikut-ikut itu. Tabarokah. Puasa ini perbaikan yang luar biasa. Perbaikan yang luar biasa. Mahal harganya puasa itu. Makanya kenapa kita siang-siang itu jangankan ngumpetin es krim Pak. Wong wudhu saja, hati-hati banget biar ketika berkumur tidak ada yang ketelen. Itu pendidikan tarbiyah takwa yang luar biasa. Makanya tadi la'allakum tattaqun di situ. Enggak ada yang lihat kita aja. Takut banget ada yang ketelen. Masya Allah. Memperbaiki makanan adalah hubungan dengan Allah. Puasa itu pertama-tama soal makanan Pak. Puasanya perut. Jadi kalau di Ramadan ini kamu bisa menjaga dari yang dihalalkan Allah, kenapa di luar Ramadan kamu tidak berusaha menjaga dirimu dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ibu-ibu tolong gerakan anti korupsi dimulai dari pagi hari. Kalau bapak berangkat bekerja tolong cium tangannya, bapak-bapak sentuhkan hidung ke ubun-ubun istri, doakan. Setelah bapak berdoa, ibu-ibu tolong pesan begini, Mas, kalau membawa kundur nafkah yang halal saja ya Mas ya, jangan yang haram. Kami ini kalau disuruh sabar sama lapar, insya Allah masih kuat. Tapi kalau disuruh sabar menghadapi api neraka, gak akan kuat Mas. I love you cintaku, kekasihku, pahlawanku, selamat berjuang, muah, gitu. Ada muahnya itu bisa tertunda berangkat ke kantornya memang gitu. Tapi itulah gerakan anti korupsi, iya ya. Gerakan anti korupsi, kalau semua istri melakukan itu di pagi hari, Indonesia gak perlu KPK. Sayangnya gerakan pro korupsi juga sering terjadi di pagi hari. Ini nggak ada di Depok kalau ini. Misalnya, Mas tahu nggak sebelah itu eselon 3 loh Mas. 5 tahun ini mobilnya udah ganti 2 kali. Mas tuh eselon 1 Mas, sadar diri Mas. Aku bawa mobil kita buat arisan aja malu Mas. Ini nggak ada di Depok, ini nggak ada di Depok. Contoh bagaimana kemudian kita bisa memulainya dari pagi hari yang indah. Memperbaiki diri kita dari pagi hari yang indah. Memperbaiki negeri ini di pagi hari yang indah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah doa. Kalau kalian berdoa, Allah ada di sana, mengabulkan doa-doa. Nah, Bapak Ibu itu mau berdoa dengan bahasa apa saja, minta apa saja, boleh Pak. Tapi tetap saja doa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah itu lebih utama dan insya Allah bebas efek samping. Karena ada doa yang kadang-kadang efek sampingnya tidak disadari. Kalau Ibnu Athaillah ceritanya kan ada orang berdoa, ya Allah berikan kepadaku segelas air, segelas susu dan 2 potong roti tiap hari tanpa bekerja ya Allah. Dengan begitu aku akan lebih khusyuk beribadah kepadamu. Dikabulkan nggak Pak? Dikabulkan. Caranya kena fitnah, kasus, masuk penjara. Di penjara dapat ransum, 2 potong roti, segelas air, segelas susu, gratis tanpa bekerja, persis seperti permintaannya. Apa kemudian di penjara lebih khusyuk beribadahnya? Protes terus Pak, salahku apa? Salahku apa? Kasih tahu aja salahnya salah berdoa.
Tabarakar Rahman. Maka berdoa dalam tuntunan Quran dan Sunnah itulah yang afdal, itulah yang utama. Kenapa? Insya Allah bebas efek samping. Tapi ada sahabat itu ya lucu-lucu kayak kita. Ada sahabat menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya itu suka berdoa, tapi nggak bisa kalau disuruh ngapal doa panjang-panjang. Ajarkan kepada saya satu doa yang mencukupi. Dalam sebuah riwayat doa yang diajarkan Rasulullah begini. Allahumma inni as'aluka masa'alaka nabiyuka wa ibaduka sholihin. Ya Allah, aku minta padamu semua yang diminta nabimu dan hamba-hambamu yang soleh. Selesai itu. Jadi kalau kita susah ngapalin doa yang banyak gitu ya, doa ini bisa. Ya Allah, aku minta kepadamu apa yang diminta nabimu dan hamba-hambamu yang soleh. Selesai, Pak. Ini doa ini memang hubungan yang begitu akrab, mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Esensi dari semua ibadahnya orang mukmin, doa. Doa yang indah ini. Dan Allah mengatakan ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya, aku jawab doanya. Falyastajibuli. Kalau begitu, seharusnya dia memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi, dan seharusnya dia beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, supaya hidupnya senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban pertanyaan dohir selesai. Jawaban pertanyaan batin ayat 187. Berat kan? Puasa kan? Oke, Allah beri keringanan. 1. Kan dulu bayangin puasa 3 hari 3 malam itu gak deket-deket sama istri. Gak berani deket sama istri. Bahaya. Tapi Allah di ayat ke-187 membukanya dengan mengatakan uhilla lakum melalui tasyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa itu untuk rafats kepada istri-istri kalian. Masya Allah. Sampai kemudian tata cara puasa itu diubah secara drastis oleh Allah Subhanahu wa taala, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Clear ya? Dirubah puasa itu dimulai sejak fajar subuh sampai waktu maghrib. Tsumma atimmus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai datangnya malam yaitu maghrib. Selesai. Jawaban atas pertanyaan para sahabat Ansar radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi ada satu kisah lucu lagi. Ini adalah bukti bahwa sehebat-hebatnya kita memahami bahasa Arab pun kita masih perlu bimbingan ulama di dalam memahami isi Al-Qur'anul Karim. Jadi ada seorang sahabat baru masuk Islam, namanya Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai ini sastrawan Arab, sangat paham bahasa Arab. Dia dengar ayat ini dibacakan, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Apa yang dilakukan? Dia nyanding makanan di dekat tempat tidur. Di bawah bantal dia nyimpen igal, tali pengikat unta, satu warna hitam, satu warnanya putih. Dia makan, setiap kali selesai makan, dia buka bantalnya, hitam, putih, masih jelas. Makan lagi, hitam, putih, nggak terjadi apa-apa. Makan lagi, sampai mentari tinggi. Ramadan padahal. Lalu dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah mengamalkan perintah Quran, tapi tidak terjadi apa-apa. Apa yang kau lakukan? Kata dia, aku makan, tiap kali habis makan, kulihat benang putih, benang hitam, terus gitu, sampai siang. Rasulullah ketawa. Panjang sekali malammu wahai Adi. Panjang sekali bantalmu gitu. Maksud ayat itu makan minum sampai waktu fajar. Begitu waktu tiba, hentikan makanmu, mulailah puasamu. Oh begitu. Baru paham Pak. Inilah kenapa kembali kepada Quran dan Sunnah ini suatu hal yang sangat-sangat benar dan penting. Tapi kembali kepada Quran dan Sunnah juga berarti kita wajib menyimak penjelasan para ulama tentang Quran dan Sunnah. Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab naik ke mimbar baca surah Abasa sampai ayat wa faqihata wa abba. Ya Allah, alimna al-faqihah as-samarat wa mal ma'na
Abba. Abba. Jadi Umar bin Khattab itu naik mimbar, kemudian mengatakan apa? Ya Allah, kami sudah tahu fakihah. Fakihah buah-buahan. Tapi Abba apa Abba? Abba ini apa Abba? Ada badui di pojokan berdiri. Ya Amirul Mukminin, kalau nggak tahu Abba tanya kami. Ya saudara Arab, Anda tahu Abba? Nih gini, kalau di padang pasir ada hujan turun, beres gitu. Terus kok tiba-tiba hari berikutnya itu tumbuh rumput-rumputan tanpa kami ketahui kemarin bijinya sembunyi di mana. Nah itu namanya Abba. Jadi kalau hujan beres gitu, terus hari berikutnya tumbuh rumput, padahal sebelumnya gitu ya, kita nggak tahu di mana biji-bijinya. Kalau di Jawa itu malah ikan. Kalau sawah itu sudah kedatangan air gitu ya, tiba-tiba ikannya muncul. Kemarin sembunyi di mana coba? Nggak ngerti gitu. Rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Abba itu juga begitu. Kata orang-orang Badui itu, Abba. Itu maka Sayyidina Umar mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada Umar makna Abba dari lisan seorang Badui. Apakah Badui itu lebih pintar dari Umar tentang Quran? Ya enggak. Cuma dalam satu hal itu Badui itu lebih pintar karena dia tahu makna Abba. Insya Allah indah ya, belajar kepada siapapun gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jam berapa ini? Enggak terasa. Inilah tasri' dari Siam, sejarah puasa, mudah-mudahan meningkatkan penghayatan kita tentang puasa. Puasa yang pertama-tama tadi soal perut kita. Puasa yang kedua soal mulut kita. Dan puasa yang selanjutnya tentu saja soal sikut maupun lutut kita. Puasanya seorang hamba, kata Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, adalah perisai yang Allah anugerahkan kepada hatinya, kepada pikirannya, kepada lisannya, kepada tangannya, kepada telinganya, kepada kakinya, untuk mencegah dia dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah puasa. Fasaumu junnatun. Puasa itu perisai. Kemudian kita semakin siap menyambut Ramadan. Siapkan inputnya. Apa inputnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Siapkan prosesnya. Apa prosesnya? Siap. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita outputnya. Apa outputnya? Taqwa. La'allakum tattaqun. Terima kasih. Mohon maaf atas yang berkenan. Sebenarnya itu saya tadi bingung mau menyampaikan apa. Tarhib Ramadan. Kayaknya tarhib Ramadan temanya juga gitu-gitu, tiap tahun diulang gitu ya. Mohon maaf kalau terjadi pengulangan-pengulangan yang banyak pada apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas yang berkenan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup selesai? Ada tanya jawab? Oke, 11 menit. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Salim yang telah menyampaikan tausiahnya mengenai Ramadan, dan langsung saja kita mungkin karena banyak yang hadir di sini dengan sudah membawa pertanyaan, ya kami buka sesi untuk menanyakan sesuatu, tidak harus berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, tapi tolong jawab nanya jangan seperti sahabat Ansor, nanya To the point aja. Dan pertanyaan yang baik itu ada diketahuinya. Seperti soal matematika itu ya, diketahui sisi tinggi segitiga sekian, sisi datarnya sekian, berapakah sisi miringnya. Nah saya kan jawabnya gampang gitu. sekalian pilihan ganda. Pilihan ganda boleh. Assalamualaikum. Sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang sudah mengalami Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, dan di antara kita juga orang-orang yang sudah menjadi kaki pada tahun sebelumnya. Mungkin pertanyaan penutup, apa yang kira-kira kita bisa jadikan istimewa tahun ini sehingga kita bisa memotivasi lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik,
Saya langsung jawab dulu ya, biar tidak tertunda. Atau mau bagaimana? Ada penanya berikutnya? Oh, langsung aja. Kalau penanya berikutnya mau saya bikin syarat bertanya bagi penanya berikutnya adalah menjawab pertanyaan sebelumnya dulu gitu. Baik, saya jawab dulu ya. Satu, kita bisa merumuskan beberapa target utama dalam puasa kita tahun ini. Misalnya, Ramadan kita tahun ini kita akan lewati. Apa saja yang mau kita prioritaskan sebagai target puasa kita? Jelas, makan, minum, dan segala yang membatalkannya kita titik-titik di situ. Jelas itu kita jaga, itu mutlak. Tetapi apa yang ingin kita hilangkan dari sifat-sifat buruk kita selama Ramadan ini? Misalnya tahun ini, karena kita ini pemarah, katakanlah begitu hasil evaluasi kita. Maka satu sifat yang kita targetkan tahun ini untuk hilang bersama dengan datangnya Ramadan adalah sifat pemarah. Maka puasa, sebada puasa segala yang batalkan puasa, satu hal yang akan kita ingat dan kita tempel mungkin di berbagai sudut rumah, bahkan di dalam mobil, mungkin juga di kantor, di meja kerja gitu ya. Yang kita tulis adalah hadis yang berbunyi, la taghdab walakal jannah. Puasa kita tahun ini adalah sebulan penuh puasa marah, gak marah sama sekali sebulan. Maka dengan demikian akan terjadi satu produktivitas yang jelas. Kalau sudah bisa menahan marah selama 1 bulan Ramadan, insya Allah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus itu ya. Itu lebih baik daripada Sya'ban, Rajab, dan sebelumnya. Atau apa? Tahun ini, kalau bukan marah misalnya, berbohong. Kita merasa, waduh setahun ini saya banyak bohong ya. Maka saya coba Ramadan ini gitu ya, yang saya basmi adalah bohong saya. Nah, kita targetkan dalam sebulan Ramadan ini, selama Ramadan ini, jangan ada satupun dusta di antara kita. Kan gitu. Ini contoh. Ini hanya contoh saja bagaimana satu program. Atau kita mau menyusun program-program yang membuat ibadah-ibadah kita gampang dimutabaahi. Jadi kita ini sering diminta mutabaah, evaluasi, muhasabah, tapi nggak ada proposalnya. Gimana bisa bikin laporan, proposal aja nggak ada. Nah, maka susun proposal Ramadan kita. Ya Allah, Ramadan ini nawaitu saya akan dalam sebulan Ramadan setiap hari sholat berjamaah 5 waktu. Setiap hari bersedekah minimal 5.000. Setiap hari tersenyum kepada minimal 500 orang. Misalnya gitu ya. Setiap pekan sholat tarawih berjamaah minimal 5 kali. Setiap habis sholat baca Al-Quran minimal 5 halaman. Setiap, pokoknya angka 5 aja semuanya biar enak diingat-ingat gitu kan. Misalnya kemudian kita bikin itu, kita tempelkan, lalu kita evaluasi terus setiap hari, setiap pekan. Kalau ada yang lewat hari ini kita tambel di hari berikutnya. Misalnya begitu. Ini juga bisa kita lakukan untuk kemudian membuat Ramadan kita jadi lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab gitu. Terima kasih. Silakan untuk kesempatan terakhir. Dah tahu cukup. Sama tahu pertanyaannya. Kalau sudah cukup, mohon ini bisa doa. Sudah cukup ya, J? Ayo, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad
wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.